Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Youth for Christ pada sore hari ini. Mari kita semua menyiapkan hati kita. Mari kita mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
Pada sore hari ini ya Bapa, kami datang bersama-sama ya Bapa, menyatukan hati ya Bapa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karena berkat kemurahan-Mu sendiri ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami bisa menjalani hari-hari kami ya Bapa. Oleh karena keajaiban daripada-Mu Tuhan, kami bisa menjalaninya. Ya Bapa, sebentar kami akan bersama-sama ya Bapa dalam ibadah live stream, dalam ibadah online ini ya Bapa. Tolong Bapa, Kau sendiri akan menyertai kami ya Bapa, memberkati kami ya Bapa dalam ibadah pada sore hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai kemenangan besar. Amin. Mari kita bersama-sama sorakan nyanyian kemenangan. Mari teman-teman, kita bersama-sama menyiapkan hati kita.
Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita bersama-sama menjalani hidup ini dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan kita akan percaya dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Haleluya.
Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan masih tersedia buat kami dan terus kami rasakan. Sebagai generasi muda, kami melihat rencana Tuhan yang luar biasa yang Kau taruh di dalam hidup kami, meskipun dalam situasi yang kurang memungkinkan di bangsa kami. Namun kami yakin bahwa Engkau Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan dibuat semangat kembali dan lebih antusias karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama beribadah meskipun secara streaming. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan dan Tuhan mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai 22 mengatakan demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Berau dengan siap sedia berpegang perjalanan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etan di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiap awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan membawa mereka kepada masa di mana mereka harus melalui satu tempat. Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak akan membawa mereka ke tanah orang Filistin. Kenapa? Sebab Tuhan tahu betul ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin pasti mereka akan berteriak-teriak. Artinya begini, kadang-kadang Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan di tempat yang susah. Karena apa? Karena Tuhan tahu betul, karena Tuhan memahami betul kemampuan kita. Tuhan mengerti sejauh mana keberadaan kita dan kapasitas kita. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka masuk di tempat yang sangat memberatkan, tetapi Tuhan memimpin mereka ke tempat yang sebenarnya juga mereka tidak ketahui. Kadang-kadang kita berpikir begini, kenapa sih Tuhan kok tidak menempatkan di tempat yang paling nyaman ketika perjalanan untuk mencapai sesuatu, impian? Kenapa Tuhan tidak membawa kita kepada sesuatu yang lebih mudah? Nah, saya kasih contoh begini, teman-teman pernah nggak kita mengikuti satu acara di Pramuka? Acara di Pramuka itu ada yang namanya jurit malam atau kita berjalan pada waktu malam. Nah, seringkali acara ini selalu merupakan acara yang sangat mengerikan menurut banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengerti kejadian apa yang akan terjadi pada waktu malam hari atau di dalam perjalanan kita. Karena selalu banyak skenario yang dibuat oleh pembimbing atau pembina. Nah, ketika kita masuk di tempat itu, kita berpikir bahwa kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita nggak ngerti harus berpikir bagaimana. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan dari penyiksaan,
dikeluarkan dalam situasi yang tidak baik di tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Tuhan masuk di tempat yang justru sangat mengerikan, yaitu padang gurun. Ini yang kadang-kadang perlu kita perhatikan, saudara-saudaraku. Saat ini pun kita nggak mengerti mengapa Tuhan bawa kita pada situasi yang seperti ini. Sekolah kita sedikit berantakan, kuliah kita sedikit berantakan, ya meskipun kita bisa lewat streaming ataupun lewat media, tetapi itu tidak senyaman pada waktu kita bisa bertemu muka. Saya percaya bahwa semua bangsa sedang berdoa juga supaya COVID-19 ini atau penyebaran virus corona itu segera selesai. Saya percaya semua umat berdoa, tidak hanya orang Kristen, tapi semua umat berdoa supaya semua ini berlalu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak segera menjawab dan melalukan ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan tidak melalukan meskipun semua umat berdoa, semua orang Kristen setiap hari berdoa dan Tuhan tidak menyelesaikan hari ini? Coba mari kita perhatikan dalam perjalanan di dalam Keluaran pasal 13 ini apa yang katakan? Tuhan tidak menuntun mereka ke tempat yang langsung, tetapi Tuhan membawa ke padang gurun. Artinya Tuhan ajarkan supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan maukan adalah ketika kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita membutuhkan yang namanya pimpinan Tuhan. Ketika kita hendak berjalan bersama Tuhan, kita membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Nah, di saat inilah kesempatan kita membutuhkan Tuhan. Di saat inilah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di saat inilah kita mendekat kepada Tuhan. Sebab di saat inilah waktunya kita bertanya, Tuhan, saya harus berbuat apa dengan kehidupan ini ketika situasi yang tidak baik? Saya harus melakukan apa? Waktunya kita banyak berdoa, waktunya kita banyak bertemu dengan Tuhan, waktunya kita minta inspirasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sering berdoa kepada Tuhan, saya percaya kita akan menemukan banyak nasihat, kita akan menemukan banyak pengertian, kita akan menemukan banyak hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan hal yang terpenting, kenapa Tuhan bawa kita kepada situasi yang tidak pernah kita mengerti saat ini? Tujuannya adalah kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Contohnya ketika kita baca firman Tuhan tadi, Tuhan mempersiapkan mereka ketika di padang gurun. Tuhan menyiapkan tiang awan dan tiang api. Karena apa? Tuhan tahu itu yang mereka butuhkan. Saat ini kita membutuhkan kesehatan. Saat ini kita membutuhkan inspirasi hidup. Saat ini kita membutuhkan yang namanya ketegaran hidup. Saat ini kita membutuhkan yang namanya kasih sayang dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa situasi yang kurang baik sekalipun, situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, percayalah Tuhan masih menyertai kita. Saudaraku, generasi muda dimanapun kau berada, saya percaya ketika engkau berhenti di dalam masa pendidikanmu, ketika engkau bertanya-tanya bagaimana kehidupan keluargaku, ketika kita bertanya-tanya bagaimana penghidupan pekerjaanku ke depan, percayalah Tuhan sudah menyiapkan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyiapkan anugerahnya, Tuhan menyiapkan penyertaannya kepada kita. Oleh sebab itu bagian kita adalah jangan takut, percayalah anugerah Tuhan tersedia buat kita. Anugerah Tuhan sungguh nyata kepada kita. Oleh sebab itu pada saat ini ketika kita berbakti secara streaming atau secara online, percayalah bahwa Tuhan senantiasa di dalam pihak kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
kita tidak akan pernah mengerti mengapa Tuhan tuntun kita di tempat yang paling mengerikan. Tuhan mengapa tuntun kita di tempat yang tidak pernah kita mengerti. Pertanyaannya adalah karena kita sedang belajar, Tuhan mau buat apa? Tuhan mau buat apa di depan kita? Saudara-saudara, kita nggak akan pernah mengerti Tuhan ingin buat sesuatu apa dalam diri kita. Ketika kita membaca pasal yang berikutnya, pasal 14 dari Keluaran ini. Ketika bangsa Mesir mengejar mereka, ketika bangsa Mesir sudah membuat mereka mulai ketakutan, mereka sudah terpojok di tempat ujung laut, Tuhan membuat perkara besar. Tuhan membuat sesuatu apa? Laut itu terbelah menjadi dua dan mereka bisa melewati. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas umat Tuhan. Sesuatu mujizat terjadi. Semua orang yang merasa ketakutan mulai mengalami kegembiraan. Karena apa? Tangan Tuhan turun. Di tengah-tengah yang tidak memungkinkan itu kita melihat bahwa ke depan Tuhan buat sesuatu rencana yang indah dalam diri kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita merasa waduh, saya masuk di sekolah yang baru, di kampus yang baru, dengan cara yang kadang-kadang menurut kita kurang elegan mungkin. Tiba-tiba masuk, karena apa? Pemerintah masih memperpanjang untuk kita beristirahat di rumah. Dan ini tidak asik menurut kita, perjalanan tidak menyenangkan. Tapi percayalah, mungkin Tuhan punya sesuatu dalam hidupmu. Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Tuhan mau menunjukkan perjalanan mujizat dalam hidupmu. Oleh sebab itu, sesuatu yang tidak pernah kita mengerti, sesuatu yang tidak kita pahami, Tuhan siapkan perkara ajaib. Tuhan siapkan mujizat yang dahsyat. Tuhan siapkan anugerah yang besar dalam hidupmu. Tuhan persiapkan pertolongan demi pertolongan. Percayalah, hari-hari ini mungkin kau merasa Tuhan, aku sudah tidak semangat lagi sekolah, aku sudah tidak semangat lagi kuliah karena keterbatasan bahan yang diterima. Mungkin kita bekerja harus menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin kita merasa keluargaku mengalami kekurangan dan sebagainya. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Percayalah, saat ini ketika kita ada di dalam ibadah streaming, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam diri kita. Dan Tuhan membuat sesuatu indah di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita meyakini firman Tuhan ini dengan kesungguhan hati. Dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mengerti jalan-jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mengerti mengapa ketika kita berdoa tidak dijawab hari ini, sebab Tuhan paham. Engkau tidak perlu bertanya kapan waktunya, tetapi engkau harus belajar saatnya engkau semakin dekat kepadaku, saatnya engkau semakin ada di dalam hadiratku, supaya aku tetap nyaman di dalam kasih setia. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita meyakini kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang kami dengar akan membangkitkan semangat. Kami percaya meskipun kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu, kami tidak mengerti maksud-Mu akan kejadian yang ada di bangsa ini, tapi kami mau belajar bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup, Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segalanya dan menunjukkan kuasa-Mu atas hidup kami. Ada satu pujian yang indah yang bisa kita nyanyikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam diri kita.
Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, sebab ada rancangan Tuhan yang terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, walau lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan melalukan segalanya yang terjadi atas bangsa kami, sehingga akan kembali normal seperti semula. Tuhan akan berkati ekonomi bangsa kami, Tuhan akan sembuhkan bangsa kami, Tuhan akan pulihkan bangsa kami dan kehidupan kami, generasi muda-Mu. Terpujilah Tuhan sebab Engkau yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Youters, bagaimana kabarnya? Pasti semua baik-baik aja ya. Kita semua pasti berharap kalau COVID ini, wabah ini bisa segera berakhir. Maka dari itu, mari kita ikuti anjuran pemerintah dengan tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita. Oke teman-teman, kita di bulan ini mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih ya buat teman-teman yang berulang tahun selama bulan April. Oke, yang pertama pada tanggal 2 April, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Daniel Evan, selamat ulang tahun. Kemudian di tanggal 3 April ada Nathanael Surtiajaya, selamat ulang tahun. Dan di tanggal 6 April ada Andreas Haryanto. Dan di tanggal 13 April ada Yosua Adi, selamat ulang tahun. Tanggal 30 April ada Alvarian Bobi. Dan di tanggal 24 April ada Nasareta Citra. Tanggal 26 April ada Jeremy Ivan, dan di tanggal 27 April ada Fausta Abednego. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, kiranya selalu diberkati oleh Tuhan dan sukses di dalam sekolahnya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam apa yang dicita-citakan. Nah teman-teman, kita semua menganjurkan supaya teman-teman juga tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman Youters ya, baik di Line maupun melalui chat. Jangan lupa juga untuk tetap cek IG kita di Youth for Christ, YFC Dr. Cipto, supaya teman-teman nggak ketinggalan pengumuman-pengumuman yang selanjutnya dan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa juga tanggal 3 Mei besok akan ada ibadah perjamuan kudus. Maka teman-teman jangan melewatkan ya, tetap stay tune dan ikuti ibadah live streaming secara umum
dan mengikuti perjamuan kudus di YouTube GIA Dr. Cipto. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita bersyukur hari ini sebab Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kita. Mari kita arahkan di hadapan Tuhan hati kita. Terpujilah Engkau Tuhan sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang mengatur hidup kami di dalam anugerah berkat dan kasih sayang. Terpujilah Engkau Tuhan, biar berkat damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.